Jadi memang digital marketing menurut saya the future. Kalau mau stay relevan, stay kompetitif, ya nggak ada pilihan. Dari market yang ada di digital transformation yang sudah dilakukan, bagaimana bisa mempercepat ekspansi Pak? Karena biasanya kan kita ujungnya ini bukan new normal kan, kelihatannya sekarang back to normal ya. Kalau kita marketing biasa kan data nggak banyak. Data nggak banyak ya, jadi banyak guessing dan intuisi. Kalau digital marketing datanya banyak sekali. Jadi gimana kita baca data, terima reality dengan data ini, wah datanya seperti ini, gimana kita mengkonvertnya. Kita berpikir, oh ya ini momentumnya pas nih. Pada saat itu kita kebetulan bisnis lelang kita udah cukup besar, kita udah nomor 1 di Indonesia. Ya karena itu kita berpikir memutusin IPO. Tantangan pandemi membuat perusahaan berlomba untuk adaptasi terhadap inovasi digital. Berbagai inovasi dikembangkan untuk bertahan, salah satunya platform digital. Industri otomotif pun tak mau ketinggalan mengadaptasi jual beli lewat online. Pasar mobil bekas berkualitas pun berjamur disesuaikan dengan kantong dan kebutuhan customer. Sudah bersama saya Bapak Jani Chandra, CEO PT Autopedia Sukses Lestari atau yang kita sebut Caroline. Ya, Pak Jani. Ya, hari ini kita akan ngobrol seru-seruan mengenai Caroline.id apa aja di sana. Ya, terima kasih sudah datang tamu kita hari ini Pak Jani Chandra sebagai CEO ya Pak ya di Caroline.id. Nah, hari ini kita pastinya akan banyak cerita mengenai apa sih digital transformation yang dilakukan di Caroline.id, terus story-story behind yang serunya seperti apa gitu kan ya Pak. Nah, saat ini meskipun sebagai praktisi, saya Tommy Teguh Suswetio itu kami di Serious.Asia pengen tahu dan para audiens kalian bagaimana proses digital transformation di Caroline.id. Nah, seperti kita tahu dalam masa transisi yang sebelumnya yang dipaksa harus transform dari terkena COVID kan, bukan dipaksa Bapak sebagai CEO harus transform, tapi dipaksa oleh COVID. Mau nggak mau harus transformasi yang dipercepat begitu kan ya. Nah, apa saja yang menjadi inputan, catatan yang serunya apa sih dari transformasi secara digital itu yang bukan 1, 2 tapi harus akselerasi, harus cepat. Ya, mungkin saya cerita lah ya, Caroline.id ini kan ceritanya ya seperti Bapak sampaikan, ini perusahaan ini baru kita launching, kita akuisisi anak perusahaan satu. Sebelumnya kita udah punya bisnis lelang otomotif. Ya, kita adalah perusahaan lelang otomotif yang terbesar. Nah, setelah kita lihat kita udah menguasai bisnis lelang, kita berpikir kita ingin maju ke lebih dekat ke customer. Kita ingin buat bisnis jual beli mobil bekas yang bisa melayani langsung end customer. Tapi challenge yang pada saat itu langsung pas COVID. Pas kena COVID. Iya, tahun 2000 COVID ya kan, terus 2022 kita akuisisi perusahaan satu kecil startup kita akuisisi. Nah, pada saat kita akuisisi kita lihat wah momentum mobil bekas sedang bagus di Indonesia. Ya kita lihat banyak pemain baru masuk. Ya kita kalau kalah momentum nanti keburu market kita dikuasai oleh para pemain baru. Betul, ya kan? betul. Kita berpikir oh ya ini momentumnya pas nih. Pada saat itu kita kebetulan bisnis lelang kita udah cukup besar. Kita udah nomor 1 di Indonesia. Ya karena itu kita berpikir memutusin IPO. Ya jadi langsung IPO. Wih, keren ya, banget. Kita IPO. Nah, terus kita langsung set up Caroline kita, Caroline.id waktu itu dengan Caroline.id. Nah, terus kita secepat mungkin mengejar semua ketinggalan dari pemain-pemain yang sudah ada duluan. Ya, itu. Ya jadi dari awal ini bisnis ini di setup kita udah karena kita udah datang yang agak telat ya, di bisnis retailnya. Ya, kita kuat di bisnis wholesale-nya. Ya, bisnis lelangnya. Nah, kita masuk ke bisnis retailnya kita udah walaupun telat, tapi dari awal kita visinya kita udah online to offline. Jadi O2O dari online to offline. Memang ngomongnya mudah. Tapi kenyataan kan nggak mudah, orang beli mobil bekas itu barang mahal, barang 200 juta, mungkin udah nabung 5 tahun kerja, 7 tahun kerja, baru bisa kebeli mobil. Ya, kalau udah 7 tahun mau beli mobil lewat website. Kalau beli 50.000, 70.000 lewat online, beranilah orang ya.
Tapi kalau beli mobil 200 juta, 300 juta lewat online apa mau gitu. Masih mikir-mikir ya Pak? Ya mesti mikir-mikir. Nah, itulah tantangan kita bagaimana kita mempunyai visi yang besar, tapi cara mulainya bagaimana. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, itu kan berarti harus melalui satu proses perubahan yang luar biasa ya. Betul. Nah, kalau bicara tadi kan ada nama startupnya tuh, begitu diakuisisi, bagaimana dari proses yang wholesale yang keren itu kan, wholesale yang is number one, memindahkan digital mindset, pasti kan belum semuanya enggak nih. Cara kerja startup, cara kerja corporate itu is totally different kan, bedanya di mana. Bagaimana menjadikan digital mindset itu bisa masuk ke sana dan bisa terimplementasi karena ujung-ujungnya infrastruktur harus ngikut, terus pendampingannya harus luar biasa banyak yang akan dikerjakan gitu kan. Tapi hari ini kelihatannya luar biasa bagus sih Pak untuk Caroline. Nah, ini kuncinya sebenarnya gini, walaupun gerak cepat harus yang penting pegang intinya. Nah, jadi sebenarnya walaupun udah digital, inti customer itu sama. Mau di dunia digital, mau dunia bukan digital semuanya sama. Customer satu pengen dimengerti. Customer ingin dimengerti semengerti-mengertinya. Kedua, customer ingin dilayanin dengan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan yang tadi, yang kita udah mengerti, dengan secepat-cepatnya, setepat mungkin produk yang ditawarkan setepat mungkin, dengan secepat-cepatnya. Nah, ketiga, customer ingin dapat pelayanan yang sebaik-baiknya, dengan cost yang semurah-murahnya. Jadi banyaknya mau, kalau customer maunya banyak, gitu kan. Tapi kalau begitu bayar maunya yang murah. Maunya yang murah. Nah, itu customer gitu. Ya, saya juga gitu. Iya betul. Ya itu. Nah sekarang bagaimana dalam dunia digital sekarang sebenarnya apakah itu lebih mudah atau lebih susah? Sebenarnya jadi lebih mudah. Kalau dunia belum digital, kita untuk mengerti customer kita harus survei. Yes, ya kan? Betul. Sekarang kalau misalnya kita nonton TV deh, ya seperti TV digital ya, itu apa channel kita nonton, mereka tahu langsung keluar film-film yang rekomendasi sesuai dengan film yang kita nonton terakhir. Gitu. Ya karena algoritmanya di sana algoritmanya sudah ada. Betul. Ya kan, jadi company jadi jauh lebih mudah untuk mengerti customer-nya. Nah, tinggal company-nya memanfaatin nggak data itu. Nah, inti dari itu mulai dari situ, mulai dari mengerti customer. Ya dengan Caroline ID karena kita sudah setup online to offline, kita fokusnya dari situ. Bagaimana mengerti customer kita. Nah, kita bikin namanya persona. Customer kita siapa sih? Kenapa sih orang beli mobil berpikir cari dari online dulu, bukan langsung datang ke showroom nih. Nah, itu ada profilnya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Keren. Ya. Berarti itu semuanya prosesnya harus di setup di awal semua ya, termasuk mindsetnya. Mindsetnya betul. Saya tulis sekali. Mindset nomor 1. Habis itu SOP-nya dibenerin gitu kan. Strateginya. Strategi digital marketing strategi, blueprint-nya, komitmennya. Iya betul. Ini kemudian ada komitmennya gitu komitmennya. Kan. Betul. Harus jadi invest dulu kan di depan. Invest di depan, ujungnya supaya customer beli produknya, maunya banyak tapi belinya murah gitu kan. Bagaimana mengcombine itu, in the end of the day bagaimana bisnisnya menjadi sustain dan profitable gitu kan. Karena kata kuncinya sustain benar tapi harus profitable gitu kan. Dari market yang ada di digital transformation yang sudah dilakukan, bagaimana bisa mempercepat ekspansi Pak? Karena biasanya kan kita ujungnya ini bukan new normal kan, kelihatannya sekarang back to normal ya. Betul. Back to normal, kita bilang new normal, sepertinya sekarang back to normal semua back kan. to normal. Dan bagaimana how to speed up, customer yang lebih happy, ada sesuatu hal yang dilakukan Caroline.id yang membedakan dengan kompetitornya kan banyak kan. Betul. Tapi saya lihat ada unique selling point-nya keren-keren nih di Caroline ini. Apa aja yang bisa diceritakan Pak, secara produknya yang bisa di combine betul-betul ini dan produk dan secara digitalnya Pak. Ya tadi, karena dari awal itu waktu kita mau lahirin Caroline.id, reason of being-nya harus jelas banget. Kita reason of being ini, memberikan pengalaman belanja yang sesemut mungkin, ke bahasa Inggris smooth mungkin, smooth and seamless. Smooth and seamless. That's hassle. Hassle free. Hassle free. Iya, hassle free. Karena kalau kita bayangin gitu, kalau mau beli mobil bekas, saya sendiri pernah rasain gini, datang ke tempat pusat penjual mobil bekas gitu ya. Pertama datang, yang pertama kali rasakan apa? Bingung. Betul. Bingung mobil segitu banyak, nggak ada yang sama, beda-beda semua. Kita bingung mau melihat dari mana, belum lagi pelayanannya kan banyak langsung ya deketin lah, nawar-nawarin gitu kan, nggak nyaman gitu kan. Nah, dari berdasar itu kita BB Caroline itu harus berbeda. Pertama masuknya harus sangat smooth, seamless,
sangat nyaman, sangat tenang untuk milih, sangat mudah. Itu. Jadi dari situ kemudian justru dengan digital kita ada kelebihannya. Scalability-nya jauh lebih mudah dan cepat. Kalau kita buka cabang gitu ya, physical, mau buka satu cabang lagi kan harus rekrut orangnya banyak, terus harus sewa tempat atau bangun, itu butuh waktu semua. Tapi kalau digital kan lebih cepat. Ya kan? Artinya tim yang handle, tadinya kita ada misalkan kita mulai dengan 10 orang, mau jadiin 20 orang, jadiin 30 orang, lebih cepat. Trainingnya lebih mudah, budget iklannya juga sangat scalable, sangat traceable. Dan measurable, bisa diukur semua ya. Bisa diukur semua. Dari berapa yang masuk, impresi, konversi semua itu sangat ukur. Karena ujung-ujungnya balik ke ROI semua. Iya, ROI-nya bisa dihitung sangat mudah. Itu. Jadi memang digital marketing menurut saya the future. Kalau mau stay relevan, stay kompetitif, ya nggak ada pilihan. Ya, kata kuncinya ya, relevan dan kompetitif. Dan baru kita bisa jadi market leader di market ya. Betul. Jadi itu beberapa kata kunci tadi yang disebutkan itu kan. Nah, strategi efektif digital marketing apa menurut Pak Jani yang lebih efektif untuk ini pasti marketnya kan ada mobil bekas, ada mobil baru kan. Kalau di Caroline lebih banyak fokus ke mobil bekas gitu kan. Ini market size-nya atau demografinya seperti apa supaya bisa lebih yakin, karena kan saya personally kalau mau melihat udah pasti ngelihatnya seperti kayak Caroline segala macam itu lebih mudah, lebih nyaman kita melihat dulu karena betul kalau datang ke showroom udah pasti bingung. Setelah kita mau beli pun kita tidak tahu ini mobil benar apa enggak. Jangan-jangan ini mobil bekas kecemplung kemana-mana kan kita ke banjir ke apa gitu. Bagaimana bisa mengkomunikasikan dengan baik bahwa di Caroline ini semuanya secure, semuanya berbeda dengan yang lain. Gitu. Ada strategi khusus kah? Mulai dari harus ngerti persona dari customer kita. Ya, pembeli kita siapa? Yang setelah kita pelajari ada namanya first jobber. Orang yang pertama kali kerja. Udah kerja, butuh mobilitas kan lebih tinggi ya kalau orang udah mulai kerja ya. Udah mulai butuh kebutuhan transportasi pribadi. Nggak bisa diantar orang tuanya lagi, ya kan? Nah, harus punya kendaraan sendiri. Nah, itu first jobber. Itu biasanya mereka maunya muda, milenial ya. Ini umur milenial 20-30. Nah, inginnya mudah, inginnya aman dan pasti. Oke, saya bayar lebih mahal sedikit nggak apa-apa, tapi yang pasti aman. Ya, itu customer ini. Artinya mereka juga mungkin pertama kali beli mobil bekas juga. Mau beli mobil baru tapi masih baru belajar nyetir nih. Takut tabrak, kalau nabrak kan sayang mobil baru, ya kan, udah pakai mobil bekas dulu deh, belajar gitu kan. Nah, itu marketnya itu. Nah, setelah itu yang berikutnya, yang baru keluarga yang baru. Ya umur 30 sampai 40 yang baru bangun keluarga baru. Ya. Terus nanti ada yang dari 40-50 yang udah mulai stabil. Nah, kebutuhan mobilnya beda-beda. Ya, mobil yang mereka lihat dan mereka explore itu beda. Jadi di segmented semua untuk dengan apa? Campaign-campaignnya pasti berbeda semua. Beda. Betul. Jadi promonya beda. Apanya beda. Terus kita kan ada financing. Skema financingnya juga beda. Beda ya. Makin tua makin mahal, makin murah. Gitu. Ya, keren. Kalau udah di atas 40 maunya cash malah. Karena belum tentu disetujui ya. Iya. Ya, seru sih. Nah, dari situ nanti baru diukur. Nanti kan tadi Pak Jani bilang di ujung-ujungnya adalah data gitu kan. Bagaimana mengolah data menjadi big data untuk nanti setelah mobilnya selesai, apakah mau tukar mobil lebih bagus kali ya biasanya. Ya, life cycle di ininya. Karena kalau servisnya bagus pasti ditukarnya di Caroline lagi. Betul. Nah, berarti itu harus tadi ceritanya banyak investasi lumayan ya, Pak ya. Di digital transformation ini ya, marketing, lumayan lah. Manpower juga gitu, termasuk mindset, training segala macam ya. Tim IT, kita harus betul dulu tim IT. Infranya. Ya. Untuk ukuran jualan mobil bekas sih tim IT kita cukup besar. Oh, banyak juga ya? Ya, cukup besar. Oke. Ya, karena kita tahu yang ini investment. Karena core-nya sebenarnya ini kan berarti dengan ada .id ini berarti core-nya as a startup ya. Kita awalnya startup kecil yang bikin namanya Caroline ID, kemudian kita inject dengan sumber daya yang lebih besar, investasi yang besar, kita IPO. Luar biasa. Nah, kita akan
banyak cerita nih Pak, tadi udah cerita digital marketing segala macam. Nah, menurut Bapak apa sih kira-kira yang paling efektif dari tadi ada ABC itu segmen yang khusus efektifnya apa aja yang paling kira-kira yang bisa dijalankan? Strategi apa yang benar-benar kelihatannya tadi O2O kan, bagaimana O2O, cara O2O-nya ya. atau anything yang bisa melihat ini paling efektif nih, bagaimana menentukan strateginya itu? Ya, jadi memang kita strategi digital itu harus clear. Nomor satu memang kalau mau mulai, misalnya saya sebagai perusahaan, saya mau mulai journey digital nih, ikutan keren-kerenan atau mau memang saya lihat, wah ini kunci bisnis saya itu kuncinya ada di digital nih. Yang memang nomor satu adalah harus punya landing page-nya dulu. Oh, landing page-nya. Ya, website-nya dulu. Itu starting point-nya. Starting point-nya di website dulu. Website-nya tokonya kita, Oke. ya kan. Nah, itu customer experience itu face-nya kita lah secara digital. Ya kan? Hari gini kalau kita lihat ya, kita spend waktu paling banyak di mana sih sekarang? Sekarang orang spend waktu paling lama di handphone, di layar komputer, di layar iPad, ya kan? Itu spend waktu paling banyak. Betul. Perhatian orang paling banyak di situ. Jadi kalau kita nggak punya toko di situ, masih berharap buka physical store saja, tidak ada digital store, bisnis konvensional ya sangat ya, susah. Nah, jadi Iya. itunya harus, sebagai physical store itu kan seperti flagship store-nya kita. Iya. Harus berpikir itu sebagai orang sering sekali bikin website itu soalnya pelengkap. Website itu pelengkap dari Jadi bisnisnya. balik ke mindset ya. Ya, Mindsetnya bahwa pelengkap. kebalik itu bukan pelengkap, Bukan, padahal itu harus berarti flagship store-nya kita. flagship store itu jadi mandatory untuk yang lebih bagus ya. Iya. The best Betul. dibikinnya gitu. Nah, kalau kita lihat Caroline.id kan kita bikin flagship store kita di Serpong kan, Iya. gede kita bikinnya. Saya lewat Ya. aja happy Pak. Belum masuk ini mobilnya banyak banget nih keren nih. Ya, kita kan bikinnya seperti itu. Ya, flagship store physical yang digitalnya nggak boleh kalah, malah harus lebih lagi. Justru itu ya. Harus Keren. lebih lagi. Saya lihat tadi secara digitalnya bagus nih gitu. Makanya tadi saya tanya apakah kantornya ada di Serpong gitu kan. Karena tadi flagship store-nya itu keren banget sampai berapa layer, mobilnya banyak. Sangat keren sih saya bilang gitu. Nah, jadi pertama memang website-nya dulu. Ya, website harus berpikir mindset kita harus bahwa itu flagship store kita. Bukan cuma pelengkap. Nah, itu. Nah, baru kemudian mikir strategi narik orang datang. Kalau yang bisnis offline kan narik orang datang dan promote dan ini. Kalau ini ya pakai digital channel dengan sosial media dan lain-lain. Udah omni channel harusnya ya. Harus omni channel. Omni channel ya. Gitu. Ya udah masuk TikTok juga, Pak. Udah. Wah, kita selalu ada konten bisa dilihat, ada konten-konten TikTok ya. TikToknya, dan ya namanya konten dengan digital marketing kan satu lagi relationship itu harus dibangun. Betul. Ya, bangun relationship, tidak harus langsung jualan. Harus ada relationship dulu sebelum bisa jualan. Awalnya adalah brand awareness dulu, relationship engagement dulu. Jadi yang baru masuk ke salesnya. Iya. Kalau nggak ada yang tahu ya Iya, prosesnya. kalau nggak bisa lompat ya. betul, kalau buka langsung paket jualan ya orang tutup. Iya, betul, Ya, betul. Nah, jadi yang penting bangun relationship, engagement, trust dulu. Apalagi bisnis mobil bekas ya. Nah, itu harus trust dibangun dulu. Nah, baru berikutnya baru bisa masuk dah jualan. Iya, betul. Ya, bagaimana bisa menciptakan satu trust level yang tinggi meskipun mobilnya mobil bekas ya. Iya. Dalam peningkatan brand awareness ini, apakah pernah dipakai misalnya? Ini kan kita melihat nih digital marketing luas banget. Ada yang namanya KOL, Key Influential Leader, atau artis kah atau apa gitu. Tadi cerita brand awareness, Pak. Udah pernah dicoba ke arah sana nggak? Ya. Kita akan lakukan secara bertahap. Kita akan lakukan secara bertahap karena di bisnis mobil bekas ini kan physical presence kita kan kita butuh physical presence juga. Betul. Ya karena ujung-ujungnya orang beli mobil masih mau periksa mobilnya lah, lihat kan gitu. Nah, physical presence kita harus kita sesuaikan dengan tadi KOL kita. Kalau kita pakai KOL-nya yang udah nationwide, padahal physical presence kita baru ada di Jakarta, kan pemborosan. Betul. Ya kan? Nah, seperti itu dah. Ya, personanya harus sama ya. Iya, harus matching, harus dengan persona semua kita. matching ya. Matching, kalau enggak waste. Ya nanti orang lihat namanya, kenal, tapi mau beli di mana? Harus ke Jakarta. yang nggak bisa. Kalau sekarang udah di mana-mana ya udah banyak ya. Gitu. Kita masih fokus memang Jakarta dulu. Ya, ada di Medan. Nah, kita baru Jakarta dan Medan. Yang paling seru dari digital marketing ini yang sudah dijalankan apa tuh Pak? Kira-kira apa yang bisa di-share? Paling serunya ya memang proses pembelajarannya. Karena gini, kalau kita marketing biasa kan data nggak banyak.
Data nggak banyak ya. Jadi banyak guessing dan intuisi. Kalau digital marketing datanya banyak sekali. Datanya banyak sekali. Jadi gimana kita baca data, terima reality dengan data ini, wah datanya seperti ini, gimana kita mengkonvertnya, ya gitu. Kan pasti kalau di satu reality dan digital marketing itu conversion ratio kecil, ya bisa 10% udah, udah bagus, happy luar 10%. biasa. 10% 5% udah puji Tuhan. Iya betul, 5% pun puji Tuhan luar biasa. Iya gitu kan. Ya, less than 5% sih Ya sebetulnya. itu. Ya jadi reality seperti itu kan berarti matematiknya beda. Betul. Beda ya kalau orang dagang konvensional, kalau saya bagi keluarin misalkan voucher 5, ya minimal saya kembali 2 lah gitu kan. Ya, kalau ini kan keluar 100, kembali 3, kembali 4 gitu kan. Tapi in term of gitu. cost juga sebetulnya jauh, begitu Ya. kalau kita hitung jauh lebih murah ya. Tetap lebih murah. Lebih murah dan measurable, karena intinya kan mesti dihitung dengan baik. Measurable dan scalable. Kelebihan digital marketing Betul, scalable. dan scalable. Once kita udah dapet foothold-nya, mau di scale-nya enak. Betul. Jadi ada apa? A/B testingnya, Iya. A/B testing dulu berapa lama, habis itu nanti baru dilakukan. Ya, enak. Kalau di physical lebih susah. Ya lebih challenging ya. Ya itu. Seru sih. Jadi soalnya kalau kita mengenai ngobrol digital marketing itu bisa lama, Pak. Oh iya. Dan seru gitu kan. Nah, jadi ya bisa aja nanti nextnya pakai affiliate marketing, KOL segala macam untuk menguatkan brand awareness yang ada sih. Nah, ada challenge tertentu nggak Pak untuk digital marketing ini? Challenge tertentu, ya memang kalau di kita itu tadi ya, karena ini bicara data yang sangat banyak. Ya digital marketing kuncinya memang ada di data. Nah, kemampuan mengintegrasikan data across the board, kan kita kan online to offline. Kadang data online sama offline itu harus connect. Kalau nggak data silo repot ya? Iya, data silo susah. Nah, mengconnect data segala macam itu butuh suatu proses. Ya, jadi contohnya gini, yang lihat iklan kita ini, kemudian sampai ujungnya datang ke showroom, transaksinya berapa? Nah, transaksinya terjadi di showroom. Nah, itu mengkoneksikan data itu panjang. Ada yang bagaimana, oh berapa yang belinya cash, belinya kredit, gitu. Ya seperti itu. Ya karena ujungnya big data bisa remarketing Big lagi data, ya, retargeting tapi, lagi ya. Kan kalau orang bilang, orang optimis melihat challenge sebagai opportunity. Betul. Nah, itu Ya. opportunity artinya. Yes. Itu opportunity yang besar. Once kita makin bisa menggali data itu, makin banyak hal yang bisa kita Ya, jadi di balik big challenge ada big opportunity big lah opportunity. ya. Pasti kalau kita on the positive mindset pasti akan kita kejar ke sana Itu. ya. Very good, very good. Oke. Ya, ini untuk closing kita, penutupan kita kira-kira Pak Jani ini kan kalau bicara digital marketing, ada Digitalk gitu kan. Harapannya dengan adanya Digitalk hari ini menurut Bapak seperti apa? Jadi kita lihat dah ya. Ini digital ekonomi lah ya. Digital ekonomi kan sebenarnya proses transformasi yang berkelanjutan. Ya dari ekonomi zaman agraris, industrial, setiap lompatan era ini kan peningkatan produktivitas manusia ini meningkat banyak. Peningkatan kesejahteraan manusia juga meningkat banyak. Yes, betul. Ya. Itu dampaknya ke humanity ini besar sekali. Gitu. Terhadap sebagai satu negara juga sama. Ya, ke negara yang bisa adaptasi lompatan-lompatan itu, bisa ngikutin, itu akan jadi pemenang. Akan paling tidak bahkan sangat tambah sejahtera. Jadi dengan digital ini mungkin membangun awareness, mendapatkan insight ya bagi masyarakat yang lebih luas. Jadi bisa bantu dengan ini kita bisa bantu mentransformasi ekonomi Indonesia lebih smooth menuju ke era digital. Oke. Terima kasih Pak Jani. Ya, perkembangan teknologi yang semakin memudahkan untuk memilih kebutuhan tentu memanjakan pasar. Adaptasi serta inovasi teknologi sangat diperlukan untuk bertahan di era digital. Sampai jumpa di Digital Talk selanjutnya. The future is now.